Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas tattaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, teman-teman, adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Allah membangunkan kita dari tidur kita, ya, yang sudah memberikan kepada kita kesehatan. Kemudian Allah tambahkan kepada kita nikmat yang paling besar, yaitu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang Islam. Nah, hendaknya kita meningkatkan derajat kita menjadi orang-orang yang beriman. Apabila kita sudah menjadi orang-orang yang beriman, kita berusaha untuk menggapai tingkat yang paling tinggi dari agama kita, yaitu menjadi orang-orang yang ihsan. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita begitu banyak kemudahan. Allah berikan kepada kita teknologi, di mana kita walaupun tidak bisa bertemu langsung, kita bisa bertemu lewat online. Alhamdulillah, jadi mengaji itu sekarang Allah permudah, ya, bisa kita bertemu lewat online, kita ada di rumah, tetapi kita bisa membuka kajian bersama. Jadi mudah-mudahan tidak menghalangi kehusuan kita, ya. Kemudian marilah kita mengingat kembali bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi jangan sampai kita tergoda atau terlena, lupa tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yaitu beribadah dalam artian mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah dalam beribadah. Karena yang berhak disembah dengan benar itu cuma Allah saja. Selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Jadi tidak boleh kita memalingkan ibadah. Ibadah itu hanya untuk Allah saja. Adapun orang yang memalingkan ibadah bukan ditujukan untuk Allah, maka dia sudah beribadah dengan sesat. Ya. Nah, pada saat kemarin kita sudah membahas tentang makna la ilaha illallah. Ya, kita membahas ini, kita ambil dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab Ibni Ali Al-Yamani Al-Usobi Al-Abdali. Nah, buku ini berjudul Al-Qaulu Mufid fi Adilati Tauhid. Jadi Al-Qaulu artinya perkataan-perkataan, Al-Mufidu yang dia bermanfaat, fi Adilati Tauhid, di dalam dalil-dalil tauhid. Nah, jadi Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab Ibni Ali Al-Yamani Al-Usobi ini adalah ulama yang dia memfokuskan diri di dalam ilmu tauhid, yang dia sudah berkompeten, ya. Kemudian buku yang beliau tulis ini sangat bermanfaat karena ini adalah buku pemula, ya. Ibaratnya kita belajar, ini buku dasarnya sekali. Jadi menampilkan dalil-dalil tentang tauhid dan membuat kita belajarnya secara sistematis. Jadi agar kita belajarnya lebih mudah. Kita membangun fondasi rumah, fondasi bangunan itu dari dasar.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, memberikan pengajaran melalui malakul Jibril. Rasulullah mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal hajjil baiti wa saumi Ramadan." Allah membangun Islam di atas 5 perkara, ya. Jadi Allah itu membangun agama Islam di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersyahadat, benar-benar membenarkan, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Kemudian kita juga bersyahadat, mengakui, benar-benar meyakini dalam jantung kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Jadi tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah SAW. Selain Rasulullah, apabila diikuti tanpa ada dalil, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Ya. Kemudian dasar yang kedua, bangunan tadi syahadat sebagai pondasinya, tiang bangunan Islam ini adalah sholat. Ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, jadi wujud dari persaksian kita, wujud dari pembenaran kita terhadap syahadat adalah kita menjalankan semua perintah Allah. Nah, perintah Allah yang utama setelah beriman adalah kita mendirikan sholat. Kemudian setelah itu bangunan selanjutnya adalah zakat, menunaikan zakat. Ya, jadi orang Islam itu mesti 3 ini dulu. Pertama, bersyahadatnya benar, yang kemudian yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Nah, apabila ketiga ini sudah dilakukan oleh seseorang, maka dia sudah disebut sebagai seorang muslim. Ya, sebagai seorang muslim, yaitu orang yang beragama Islam. Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua umat manusia sampai mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mereka mendirikan sholat. Kemudian mereka menunaikan zakat. Nah, fa idza fa'alu dzalika asamu minni. Kata Rasulullah, kalau mereka sudah melakukan 3 hal tadi, syahadat, sholat, kemudian zakat, maka mereka terpelihara dari peperangan ini. Jadi mereka nggak boleh lagi diperangi. Haram darahnya, nggak boleh ditumpahkan. Ya, jadi yang sudah mengucapkan syahadat, sholat dan berzakat, asamu minni, mereka terpelihara dari aku, kata Nabi Muhammad, ya. Ya, kemudian wahisabuhum Allah, dan hitungannya mereka akan dihisab oleh Allah nanti. Jadi kita tidak boleh mengganggu mereka. Jadi itu saudara kita kalau sudah mengucapkan syahadat, sholat dan menunaikan zakat, ya. Nah, kemudian bangunan yang ketiga yaitu puasa, ya. Itu puasa itu ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang Islam tidak puasa, ya tetap disebut orang Islam, tetapi dia naqisul iman, ya, kurang beriman. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah, Allah memanggil untuk berpuasa ini adalah orang-orang yang beriman saja, ya. Yang imannya kurang ya mungkin dia tidak berpuasa. Karena yang disuruh oleh Allah berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya. Nah, jadi apabila mereka tidak berpuasa, tetap orang Islam. Nah, tetapi kalau tidak sholat dan tidak menunaikan zakat, nah itu bahaya sekali. Ya. Nah, jadi seseorang dikatakan Islam kalau dia bersyahadat, sholat, dan kemudian kalau dia kaya, dia menunaikan zakat. 3 ini. Ya, tetapi kalau dia tidak puasa, ya masih orang Islam, tetapi dia naqisul iman. Nah, begitu juga haji. Ya, haji ini jika mampu. Jadi tidak dipaksakan. Bagi yang mampu, dia diwajibkan haji. Tetapi bagi yang tidak mampu,
Ya tidak diwajibkan karena Allah itu tidak membebani suatu seseorang dengan di luar batas kemampuannya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Alhamdulillah. Nah, kita kemarin sudah membahas bahwasanya makna la ilaha illallah, arti dari kata la ilaha illallah itu adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Wa ghairullahi in ubida fabibatil. Dan selain Allah, jika dia disembah maka dia sesat. Nah, inilah makna dari kata la ilaha illallah yang sesungguhnya. Jadi berbeda dengan arti dari la ilaha illallah yang biasa kita dengar. Ya. Kalau kita biasa dengar arti la ilaha illallah, Allah itu la ilaha illallah, orang-orang awam mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah ini tidak menjadikan seseorang ya menjadi seorang Islam, ya, karena orang-orang kafir juga mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Kalau orang-orang Quraisy itu dia mengatakan ini la ilaha illallah, ya, dia mengerti ya arti dari kata la ilaha illallah. Jadi kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, artinya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Nah, orang-orang Quraisy kalau mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang yang musyrik itu berarti harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Semua peribadatan selain kepada Allah ditinggalkan semua. Dan semua aturan nenek moyang, ya, aturan yang bertentangan dengan Islam harus ditinggalkan semua. Mereka mengerti. Makanya mereka sampai berperang dengan Nabi, karena Nabi mengajak mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itu mereka benar-benar mengerti arti la ilaha illallah ini. Nah, sekarang ini banyak yang tidak mengerti arti la ilaha illallah itu. Mereka mengucapkan saja tetapi tidak mengerti maknanya. Sehingga dengan enteng mereka mengucapkan, tetapi konsekuensi dari kalimat syahadat ini tidak mereka jalankan. Jadi ada yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih dia percaya dukun, ya. Dia masih belajar ilmu sihir. Dia masih melakukan penyembahan kepada selain Allah. Dia masih memotong kepala kerbau untuk diberikan kepada penunggu sawah atau penunggu lautan seperti itu. Nah, jadi mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya. Jadi tidak yakin di dalam jantungnya, tidak mereka benar-benar memahami arti syahadat la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi Abi Thalib, pamannya Rasulullah itu benar-benar mengerti. Benar-benar mengerti kalimat la ilaha illallah. Jadi sampai dia mati nggak mau dia ngucapin la ilaha illallah. Ya. Jadi waktu Nabi menjenguk Abi Thalib, pamannya yang dia sekarat mau meninggal, ya, mau mati. Nah, dia mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, wahai pamanku, Qul asyhadu alla ilaha illallah." Katakanlah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, Rasulullah mengajak pamannya untuk bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, dia ragu, kemudian dia menoleh ke sebelah kirinya. Di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan kepada Abi Thalib, "Ya Aba Thalib, wahai Abi Thalib, apakah kamu membenci agama bapakmu Abdul Muthalib? Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu?" Ya, nah mendengar itu dia tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah Abi Thalib itu karena dia tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya. Dia tidak mau meninggalkan peribadatan selain Allah. Nah, saking mereka mengertinya bahasa Arab, jadi mereka benar-benar memahami makna la ilaha illallah ini. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita sudah meniadakan semua sesembahan selain Allah, semua aturan selain aturan Allah kita tiadakan, dan kita hanya menetapkan hanya Allah yang berhak disembah dengan benar. Itu makna dari syahadat la ilaha illallah. Jadi makna syahadat la ilaha illallah, arti dari syahadat la ilaha illallah ini adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi in ubida fabibatil. Dan selain Allah, jika disembah maka dia sesat.
Dalilnya adalah surah Luqman ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Demikian itu bahwasanya Allah dialah yang benar, dialah yang berhak disembah dengan benar, ya. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan adapun apa-apa yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah itu adalah sesat. Jadi sesembahan yang diibadahi selain daripada Allah itu adalah sesat. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan adalah Allah maha tinggi, Allah berada di atas arsy, kemudian Allah maha besar, ya. Allah maha besar. Nah, dalam memaknai kalimat la ilaha illallah ini benar-benar harus kita penuhi konsekuensinya. Setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu ada syarat-syarat yang kita harus penuhi, ya. Jadi syurutul la ilaha illallah. Syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Nah, setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kata ulama, ya, itu Nu'man bin Bashir kalau nggak salah, ya, namanya. Beliau mengatakan bahwa la ilaha illallah ini adalah kunci surga. Nah, sebagaimana kunci, tentu kunci itu memiliki gerigi-gerigi, ya. Anak kunci itu kan mempunyai gerigi-gerigi, alur-alur yang khas, ya. Nah, kalau dia tidak ada alurnya, dia tidak akan bisa membuka pintu. Nah, begitu pula syahadat la ilaha illallah ini. Ini ada syarat-syaratnya, ada gerigi-geriginya kalau kunci itu. Nah, kalau syahadat la ilaha illallah ada syarat-syarat yang harus kita penuhi, ya. Nah, Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab Ibni Ali Al-Usobi Al-Yamani menuliskan di dalam buku Al-Qaulu Mufid fi Adillati Tauhid, ya. Asyartul awal, syarat pertama, ya. Asyartul awal, syarat pertama dari syahadat la ilaha illallah. Syarat pertama dari syahadat la ilaha illallah ini adalah al-ilmu. Jadi kita berilmu, mengetahui, ya, al-ilmu, ya, mengetahui. Nah, jadi al-ilmu, syarat yang pertama adalah berilmu, ya, mengetahui. Asal kata dari alima ya'lamu, ya, telah mengetahui, sedang mengetahui, ilman, pengetahuan, ya. Jadi al-ilmu ini kita mempunyai pengetahuan, kita mempunyai ilmu. Bimaknaha, dengan artinya adalah al-ilmu tadi, artinya adalah nafian, kita menafikan, kita meniadakan semua sesembahan selain Allah, ya. Jadi nafian artinya meniadakan, menafikan semua sesembahan selain Allah. Wa isbatan, dan kita menetapkan. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ada bagian nafian, yaitu kita ini meniadakan dari dalam kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Ini adalah nafian, ya, meniadakan. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Kemudian bagian kedua adalah isbatan, kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Ini kalimat illallah, kecuali Allah, ya. La ilaha illallah artinya nafian, kita menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah, ya. Kemudian isbatan, kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Selain Allah, jika disembah maka dia sesat, ya. Jadi syarat pertama adalah berilmu. Kita mengetahui bimaknaha, dengan maknanya nafian, kita menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Wa isbatan, dan kita menetapkan hanya Allah yang berhak disembah dengan benar, ya. Nah, kalau kita sudah menafikan semua sesembahan selain Allah, kita meniadakan semua sesembahan selain Allah yang berhak disembah, ya, dan kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar, maka al-munafi lil jahli, kita akan bisa terhindar dari kebodohan, ya. Jadi dengan kita berilmu, mengetahui maknanya syahadat la ilaha illallah ini, menafikan semua sembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Dengan demikian kita akan terhindar dari al-jahli, kebodohan. Nah, jadi orang-orang yang menyembah selain Allah,
mereka atau bersama dengan Allah mereka juga mengambil sesembahan yang lain, mereka mempersekutukan Allah, itu adalah bentuk kebodohan yang paling besar. Mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Nah, karena yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak mudarat itu hanya Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang menyembah selain Allah, maka dia bodoh, ya. Nah, orang bodoh itu artinya orang yang tidak berilmu. Nah, jadi kita harus belajar, ya. Kita mau lulus jadi mahasiswa kedokteran, lulus jadi dokter, atau mahasiswa keperawatan, lulus mau jadi perawat, harus belajar. Nah, bagaimana kita mau lulus dari ujian kita di dunia, mau kita lulus berhasil masuk surga, terhindar dari neraka, kalau tidak berilmu, ya. Jadi syarat pertama dari syahadat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Kita berilmu, mengetahui. Bimaknaha, dengan maknanya, nafian wa isbatan. Kita menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah, semua yang diseru selain Allah, semua yang diharap selain Allah, kita tiadakan semua. Wa isbatan, dan kita menetapkan hanya Allah yang berhak disembah dengan benar, hanya Allah yang berhak dimintai pertolongan, hanya Allah tempat bersandar, hanya Allah yang kita paling cintai. Ya, jadi kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Al-munafi lil jahli. Dengan demikian kita akan terhindar dari kebodohan, ya. Karena kebodohan yang paling bodoh adalah tidak melaksanakan haknya Allah, ya. Jadi Allah punya hak terhadap makhluknya. Allah sudah menciptakan makhluknya, memberi rezeki, kemudian Allah yang mengatur segala kehidupan kita, bahkan kita memperoleh energi kita, Allah yang mengatur, ya. Allah membuat di dalam tubuh kita ada organ yang namanya mitokondria yang bisa menghasilkan ATP, ya. Itu Allah semua yang mengatur. Nah, maka Allah berhak untuk disembah dengan benar, ya. Nah, karena haknya Allah terhadap makhluknya adalah an ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'an. Allah itu sebagai Rob, ya, sebagai Tuhan, berhak untuk disembah oleh makhluknya dan tidak boleh dipersekutukan sedikit pun, ya. Dan makhluk itu tidak boleh mempersekutukan Allah sedikit pun, tidak boleh beribadah kepada selain Allah sedikit pun, ya. Nah, apabila makhluk sudah memberikan haknya Allah, maka makhluk itu akan mendapatkan haknya dari Allah. Apa haknya makhluk setelah mereka menjalankan haknya Allah, setelah mereka menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah, maka makhluk itu berhak untuk tidak disiksa oleh Allah, ya. Jadi makhluk itu berhak untuk tidak disiksa oleh Allah kalau mereka sudah menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya. Nah, ini Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, Allah mengatakan, maka ketahuilah oleh kalian annahu, bahwasanya dia, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, ini dalilnya. Kita harus berilmu dulu. Sebelum kita berkata dan beramal, kita harus berilmu dulu, ya. Makanya Imam Al-Bukhari itu menyusun kitabnya Sahih Bukhari, dia menyusun babul ilmi, ya, babul ilmi qoblal qauli wal amali. Jadi dia menyusun bab ilmu itu sebelum bab berkata dan beramal, ya. Jadi dia menyusun bukunya, kalau Imam Al-Bukhari itu bab ilmu itu nomor 1, ya, babul ilmi qoblal qauli wal amali. Dia membuat bab dalam bukunya itu bab berilmu dulu sebelum berbuat dan beramal, ya. Jadi sebelum kita menyembah Allah, kita harus mengetahui dulu makna dari syahadat la ilaha illallah. Makanya tadi Rasulullah mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu Allah bangun dari 5 perkara. Yang pertama syahadat dulu. Seseorang itu harus bersyahadat dulu, harus mengilmui dulu dan benar-benar menanamkan di dalam jantungnya makna syahadat ini. Baru kemudian disuruh sholat, ya, baru beramal. Jadi kita harus tahu dulu ilmunya, baru kita berkata dan berbuat, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hadis, ya, wa an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala,
Dan dari sahabat Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi Rasulullah mengatakan, man mata, siapa yang dia mati, wa huwa ya'lamu, dan dia benar-benar mengilmui, benar-benar mengetahui, benar-benar berilmu, annahu, bahwasanya dia la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya. Nah, jadi syahadat ini adalah kunci surga. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang benar-benar mengilmui, benar-benar mengetahui makna syahadat ini. Ya. Jadi kalau dia sudah mengetahui makna syahadat, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan Allah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa ghairullahi, dan selain Allah, in ubida fa bibatil, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Maka apabila benar-benar dia mengucapkan dari jantungnya yakin, kemudian dia mengucapkan dengan lisannya, kemudian dia mengamalkan dengan anggota badannya, ya, dia hanya menyembah pada Allah saja, tidak menyembah kepada yang lain. Dia hanya berdoa kepada Allah saja, tidak berdoa kepada yang lain. Dia hanya menyembelih untuk Allah saja, tidak menyembelih untuk yang lain. Dia hanya mencintai Allah saja, dan dia mencintai sesuatu itu atau mencintai seorang karena Allah saja, bukan karena cinta yang lain, ya. Nah, maka dia benar-benar sudah menjalankan syahadat ini, maka Allah menjamin dakhalal jannah, Allah akan masukkan surga dia, ya. Jadi siapa yang dia mati dan dia benar-benar mengetahui makna, kemudian dia menjalankan, kemudian dia mengucapkan ya la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Nomor 62, ya. Nah, jadi syarat pertama dari syahadat la ilaha illallah adalah tadi al-ilmu, yaitu berilmu, ya. Nah, berilmu di sini maknanya adalah nafian wa isbatan, ya, tadi nafian wa isbatan, yaitu kita menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Jadi berilmu ini adalah kita benar-benar memahami bahwa kita menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Dan kita menetapkan isbatan, kita menetapkan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Selain Allah, jika disembah, jika diibadahi, maka dia sesat, tidak akan diterima, ya. Karena selain daripada Allah tidak berhak disembah. Selain daripada Allah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat, ya. Bahkan Rasulullah itu tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, ya, Abi Thalib. Rasulullah itu adalah hambanya Allah, ya, sama seperti kita manusia. Hidayah itu, petunjuk itu milik Allah. Jadi Allah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Allah itu akan memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki, dan Allah menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Mayahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Nah, jadi petunjuk ini adalah haknya Allah, ya. Nah, jadi Nabi pun tidak bisa memberikan petunjuk. Jadi Nabi itu hambanya Allah. Sebagai hamba, Nabi tidak boleh dikultuskan, tidak boleh disembah. Tetapi sebagai Rasul, Nabi berhak untuk diikuti, untuk dicontoh, dan untuk ditaati. Karena Nabi adalah Rasulullah. Ya. Selain Allah tidak berhak disembah. Ada orang yang menyembah malaikat, ya. Ada orang yang menyembah nabi-nabi, ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah berhala, ada yang menyembah jin, macam-macam. Nah, itu semua yang disembah selain Allah itu sesat. Karena semua yang disembah selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak suatu mudarat.
maka itu adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang bodoh apabila disembah selain Allah. Nah, kemudian maksud dari kata menafikan tadi adalah kita meniadakan semua jenis ibadah kepada seluruh sesembahan selain Allah. Jadi seluruh bentuk ibadah, kita berdoa, berharap, cinta, kemudian kita menyembelih, kita bernazar, kita bersumpah, itu nggak boleh kepada selain Allah. Kita hanya menyendirikan peribadatan itu kepada Allah saja. Ya. Kemudian kita menetapkan semua ibadah itu hanya kepada Allah semata. Jadi semua ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah saja. Ya, kita mengatakan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, sholatku, matiku itu hanya untuk hidup dan matiku itu adalah untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Ya, sebagaimana kita selalu mengucapkan di dalam sholat kita. 17 kali minimal kita sehari mengucapkan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Jadi segala bentuk peribadatan itu hanya kita tujukan kepada Allah saja. Wa iyyaka nasta'in. Dan segala bentuk kita memohon pertolongan, kita berharap, kita mencintai itu hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, ini kita baca terus minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Ya, nah maksudnya adalah kami itu menyembah hanya kepada Allah saja. Ya, jadi kita itu menyembah hanya kepadamu ya Allah. Ya, hanya kepada Allah saja kita berdoa, hanya kepada Allah saja kita berharap. Ya, jadi kita melakukan sesuatu itu ikhlas, hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah. Hanya ingin mendapatkan pahala akhirat dari Allah. Ya, jadi kalau kita menyembah Allah semata, maka kita tidak boleh menyembah selain Allah. Tidak boleh kita meminta pertolongan selain kepada Allah. Ya, jadi hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kami tidak minta pertolongan kepada selainmu ya Allah. Ini kita tegaskan. Ya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kami tidak akan menyembah kepada selainmu ya Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kami tidak memerlukan pertolongan selainmu ya Allah. Kami hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Ya, seperti sebagaimana Nabi Ibrahim waktu dilemparkan ke dalam api, ya datang malakul Jibril kepada Nabi Ibrahim. Nah, waktu dia dilemparkan itu ya, kata malakul Jibril, kamu perlu pertolongan saya enggak? Katanya. Ya, bertanya kepada Nabi Ibrahim, malakul Jibril waktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, kepadamu saya tidak perlu. Ya, jadi dia tidak mau minta tolong kepada malakul Jibril. Kepadamu saya tidak perlu, tetapi kepada Rob saya, kepada Allah saya perlu. Nah, maka dia benar-benar merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak minta tolong kepada malakul Jibril yang menawarkan bantuan, tetapi dia bermohon kepada Allah, langsung dia minta tolong kepada Allah, dan Allah langsung menolongnya. Allah mengatakan kepada api, ya api, jadilah kamu dingin, dan jadilah keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Maka api yang mau membakar Nabi Ibrahim itu menjadi dingin, dan menjadi selamat bagi Nabi Ibrahim. Jadi sejuk, bukan dingin yang membunuh, ya, bukan dingin yang membekukan, tetapi dingin yang sejuk, yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim benar-benar dia menyembah hanya kepada Allah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib mengilmui, wajib dia belajar makna la ilaha illallah ini. Ya, jadi orang yang tidak mau belajar agama artinya dia tidak yakin dengan agama ini. Orang yang tidak mau belajar agama itu artinya dia tidak yakin. Ya. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah oleh kalian, ketahuilah oleh kamu, annahu bahwasanya dia la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah, beristighfarlah bagi dosa-dosa kalian, bagi dosa-dosa kamu, ya. Nah, ini Allah
ini menyuruh kepada kita berilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru kemudian Allah menyuruh beramal. Wastaghfir lidzambik, dan beristighfarlah atas dosa-dosamu. Ya, jadi Allah menyuruh kita belajar dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah oleh kamu, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir lidzambik. Lalu mohon ampunlah, beristighfarlah dengan dosa-dosa kalian, atas dosa-dosa kalian. Ya. Jadi Allah menyuruh kita berilmu dulu. Berilmu, mengetahui maknanya, belajar, baru kemudian kita disuruh beramal. Jadi berbeda orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak. Ya. Yang membedakannya itu, orang bisa sama-sama sholat, tetapi ada pahalanya yang besar, ada yang pahalanya kecil, bahkan ada yang batal sholatnya. Ya, dia tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya karena dia belum mengetahui ilmunya. Ya, orang yang sholat, kalau dia mengetahui ilmunya, maka dia akan menunaikan semua hak-haknya sholat. Dia akan khusyuk, tenang, dia akan memenuhi rukun-rukunnya. Tetapi kalau nggak belajar, nggak tahu rukun-rukun sholat, ya, nggak tahu dia apa wajibnya sholat itu apa saja, ya, maka dia ya tidak akan diterima, ya. Berbeda dengan orang yang berilmu. Jadi syarat dari syahadat la ilaha illallah ini adalah yang pertama kita mengetahui, berilmu dengan makna nafian wa isbatan. Kita menafikan semua sesembahan selain Allah dan kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Ya. Nah, ini dalilnya surat Muhammad ayat 19, Allah menyuruh kita berilmu dulu sebelum kita berkata dan berbuat. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Zuhruf ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Ya. Jadi kecuali yang tidak akan masuk neraka itu adalah orang-orang yang mengetahui hak, orang-orang yang mengetahui, ya, yang dia mengetahui hak-haknya Allah, tauhid, dan mereka meyakininya, ya. Nah, jadi orang ilah man syahida bil haq, kecuali orang-orang yang mengetahui haknya tauhid itu, ya, dan mereka benar-benar meyakininya, ya, benar-benar mereka mengilmuinya. Nah, para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, nah mereka mengatakan illa man syahida, artinya kecuali mereka yang benar-benar mengetahui, benar-benar mereka menyaksikan. Ya, menyaksikan itu benar-benar tahu, ya. Kalau kita menyaksikan, misalkan ada kejadian sesuatu, kita menyaksikan dengan mata, mendengar dengan telinga, berarti kita benar-benar meyakini bahwa hal itu benar, ya. Karena kita menyaksikan dengan mata, mendengar dengan telinga. Nah, maksudnya ini adalah kecuali orang-orang yang mereka benar-benar mengetahui haknya tauhid dan mereka meyakininya, ya. Nah, jadi orang-orang yang akan selamat dari api neraka adalah mereka yang benar-benar mengetahui makna tauhid, menjalankan syarat-syaratnya, kemudian mereka benar-benar meyakininya di dalam jantungnya dan mereka menjalankan dengan anggota badan, ya. Jadi iman itu, ya, tidak hanya di mulut saja, iman itu, ya. Al-iman, iman itu anakul bilisan, dikatakan, diucapkan dengan lisan, ya, sebagaimana kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersahadat mengucapkan dengan lisan. Abi Thalib, pamannya Nabi, nggak mau mengucapkan dengan lisan, maka dia belum masuk Islam, ya, dia kafir karena dia tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan lisannya, ya. Kemudian iman itu, ya, setelah anatkul bilisan wa i'tiqadu bil janan, dan kita meyakini di dalam jantung kita, meyakini sebenar-benarnya syahadat ini di dalam jantung kita. Kemudian wal a'malu bil jawarih wal arkan, dan kita kemudian merealisasikannya iman tersebut setelah kita ucapkan dengan lidah kita, mulut kita mengucapkan, kita masukkan ke dalam jantung kita wujudkan dengan perbuatan dan anggota badan. Ya, orang yang beriman pasti dia sholat. Orang yang beriman pasti dia berzakat. Ya, yang beriman pasti dia puasa. Kalau dia mampu dia berhaji. Nah, itu diwujudkan dengan perbuatan. Ya.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairun aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia diam. Nah, ini. Jadi iman itu ya harus ditancapkan di dalam jantung, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Jadi yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, lebih baik dia berkata yang baik-baik saja kalau mau berkata. Kalau dia tidak bisa berkata baik, lebih baik dia diam. Nah, itu ya. Nah, jadi iman ini benar-benar kita masukkan ke dalam jantung ya, setelah kita ucapkan dari lisan kita, kemudian kita wujudkan dengan perbuatan dan anggota badan ya. Nah, kemudian dari Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata ya, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dia mati dan dia benar-benar mengilmui, benar-benar dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Nah ya, jadi syahadat la ilaha illallah ini benar-benar harus diilmui, diketahui, ditanamkan dalam jantung, dan kita harus mengamalkannya. Nah, baru itu kita akan masuk surga. Ya, itu syarat pertama. Ya, jadi syarat awal tadi adalah al ilmu bimaknaha nafian wa isbatan al munafi lil jahli. Dengan syarat pertama dari syahadat la ilaha illallah adalah al ilmu, kita mengetahui, kita meyakini ya, kita benar-benar mengetahui bahwa dengan maknanya nafian, kita menafikan semua sesembahan selain Allah, wa isbatan, dan kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Ya, dengan demikian kita akan terhindar dari perbuatan kebodohan. Kita akan jauh dari perbuatan bodoh, ya. Dari kebodohan kita akan terhindar. Nah, kemudian asyartus tsani, syarat yang kedua, ya. Jadi syarat pertama tadi al ilmu, berilmu, ya. Al munafi lil jahli, yang akan menghindarkan kita dari kebodohan. Nah, kemudian asyartus tsani, syarat kedua dari syahadat la ilaha illallah ini adalah al yakin, yaitu benar-benar meyakini. Al munafi lisyak, ya. Al yakin al munafi lisyak. Jadi yakin, benar-benar kita yakin dengan syahadat la ilaha illallah ini. Dengan demikian kita akan terhindar dari keraguan-raguan. Ya, al yakin, keyakinan, benar-benar yakin, al munafi, yang akan meniadakan lisyak, keraguan-raguan. Jadi kalau kita sudah yakin dengan syahadat la ilaha illallah, kita tidak ragu-ragu lagi. Ya, kita tidak akan ragu lagi. Kita akan beramal dengannya, ya. Wadzalika bi anna yakunu qailuha mustaiqinan bimadluli hadhil kalimah. Dan demikian itu bahwasanya sudah seharusnya orang yang mengatakan syahadat la ilaha illallah itu harus benar-benar yakin, ya, disertai dia dengan mengetahui dalil-dalilnya, ya. Dia mengetahui kalimat la ilaha illallah ini yakinan jaziman, dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Jadi orang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah harus meyakini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya di dalam jantungnya. Ya, jadi benar-benar yakin dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Kita benar-benar yakin dengan kalimat ini. Ya. Fa innal iman, karena sesungguhnya iman itu la yakni, ya, tidak akan bermanfaat fihi, tidaklah cukup iman itu fihi illa ilmul yakin, kecuali di dalam iman itu sudah ada ilmu yakin, keyakinan yang sangat kuat, ya. Nah, keyakinan itu ada yang namanya ainul yakin, ya. Kita ini ngelihat, oh, api itu panas, ya. Nah, kalau ilmu yakin ini dia sudah lebih tinggi lagi keyakinannya, karena sudah pernah merasakan terbakar. Kita pernah naruh tangan kita di api. Oh, yakin saya api itu panas, ya. Tapi kalau ini, ya, ainul yakin cuma melihat saja orang menjerit dia ini karena terbakar, oh mungkin panas api itu, ya.
Tetapi kalau ilmu yakin, dia sudah benar-benar merasakan, udah benar-benar yakin api itu panas karena dia sudah merasakan, sudah yakin betul. Ya, nah ini yang disebut dengan ilmal yakin. Ya, benar-benar yakin. Jadi iman itu tidak akan mencapai derajat kesempurnaan kecuali disertai dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Jadi benar-benar yakin kita la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi in ubida fa bibatil, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Ya. Nah, keimanan itu bukan prasangka, ya. La ilma zonni. Jadi bukan prasangka, bukan ini, ya, menerka-nerka, bukan. Tapi harus dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, ya. Fakaifa idza dakhala syak, ya. Karena kalau prasangka itu bisa dimasuki oleh keraguan-raguan, ya. Jadi seorang yang beriman, yang benar-benar dia mengerti makna syahadat, ya, dia bersyahadat dengan benar, dia akan benar-benar yakin, ya, benar-benar yakin dengan syahadat tersebut, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi in ubida fa bibatil, dan selain Allah maka kalau disembah dia sesat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Hujurat ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, ciri orang-orang yang benar keimanannya itu adalah summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi, tidak ada keraguan-raguan di dalam jantung mereka terhadap agama ini, ya. Mereka benar-benar yakin nanti akan bertemu dengan Allah, akan dimintai pertanggungjawaban, benar-benar yakin hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang mengatur, menciptakan, benar-benar yakin hanya Allah yang berhak disembah dengan benar, ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian setelah mereka tidak ragu-ragu, mereka akan berjihad, benar-benar bersungguh-sungguh dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Jadi salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka tidak ragu-ragu. Lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ayamnya biju kena disuruh nanu beli dulu ke pasar bentar. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Sebentar ya, ini yang lain tolong di-mute. Jangan masuk suaranya. Ya, kita lanjut lagi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam jantung mereka. Kemudian mereka berjihad, benar-benar mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, jadi bukti adalah orang itu beriman adalah mereka tidak ragu-ragu untuk berjihad, ya. Kemudian mereka menafkahkan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang benar keimanannya, ya. Jadi kalau orang yang beriman itu mereka tidak ragu-ragu, kemudian mereka beramal, tidak ragu-ragu dalam jantungnya, kemudian mereka beramal, mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka, ya, di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah ini, nah, jadi keyakinan ini adalah salah satu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Kita harus benar-benar yakin di dalam dada kita, ya. Fasyurtu fi sidqul imanihim billah wa rasulihi kunahum lam yartabu. Maka syarat kebenaran iman itu benar-benar sudah masuk ke dalam jantung-jantung mereka itu adalah mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya.
Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu di dalam keimanannya. Ya, ayu adalah mereka lam yusyakku. Mereka tidak ragu, ya, tidak bimbang di dalam keimanannya. Fa amal martabu fahuwa minal munafikin, ya. Maka adapun orang-orang yang ragu-ragu di dalam keimanan mereka, maka mereka adalah orang-orang munafik. Nah, jadi orang-orang munafik ini adalah orang yang mengucapkan di lisan mereka beriman kepada Allah, mereka bersyahadat, tetapi syahadat tersebut tidak masuk ke dalam jantungnya. Mereka tidak yakin dengan kalimat syahadat itu. Mereka tidak yakin akan dibangkitkan di hari akhirat. Mereka tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran. Mereka tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mempelajari dan mengajarkannya. Nah, jadi mereka itu cuma berimannya di lisan saja, ya, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tetapi tidak masuk ke dalam jantungnya. Makanya di dalam jantung mereka ada keraguan-raguan. Nah, itulah orang-orang munafik. Wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari penyakit munafik. Munafik ini adalah penyakit di dalam jantung, yaitu keraguan-raguan terhadap agama. Ini syaitan, dia menanamkan keraguan-raguan kepada jiwa seseorang terhadap agama, ya, sehingga dia beramalnya tidak sungguh-sungguh, ya, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh belajar agama. Maka itu adalah buah dari keraguan-raguan. Kalau kita sudah yakin bahwasanya tujuan akhir kita ini adalah akhirat, di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga dan neraka, tentu kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Karena kita sudah yakin api di neraka itu panasnya 70 kali dibandingkan api di dunia. Yakin kita, benar itu. Ya. Jadi kita menghindarkan diri kita dari api neraka. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nah, bayangkan, manusia itu jadi bahan bakar api neraka yang panasnya 70 kali lipat dibandingkan panas api di dunia ini. Dan kita benar-benar yakin orang yang durhaka, yang dia mendurhakai Allah masuk neraka. Orang-orang yang berbakti kepada Allah masuk surga. Kita harus benar-benar yakin, menanamkan itu ke dalam jantung kita, sehingga baru benar itu namanya syahadat kita. Ya. Nah, orang-orang yang ragu-ragu itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan surat Taubah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hanya saja, jadi ceritanya ini ada orang-orang ini sahabat-sahabat Nabi yang dia di Madinah, Nabi dalam posisi di Madinah. Sahabat-sahabat Nabi ini bersama Nabi, Allah wajibkan berperang. Perang Uhud atau perang Badar, ya. Nah, kemudian wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berperang. Nah, kemudian ada orang-orang yang dia masuk Islam pura-pura, ya. Jadi di Madinah itu ada orang yang pura-pura masuk Islam karena mereka takut kalau tidak masuk Islam mereka akan dibunuh, ya, atau disakiti gitu ya, atau hartanya dirampas, ya, karena memang harus masuk Islam, ya. Nah, orang-orang yang dia terpaksa masuk Islam, jadi bukan karena mengharapkan keridhaan Allah, bukan ingin masuk surga, dia masuk Islam itu, tetapi agar hartanya selamat, agar dia tidak diganggu, darahnya selamat, ya. Mereka ini ragu-ragu dalam jantungnya. Ketika turun perintah berjihad, berperang, ya, mereka minta izin kepada Nabi Muhammad untuk tidak berperang. Alasannya macam-macam. Ada yang anak-anaknya banyak, alasannya, ya, ada alasannya tidak ada yang menjaga rumah mereka, ada alasannya kebunnya lagi panen atau apa gitu ya. Jadi banyak alasan. Nah, ini Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billah. Orang-orang, hanya saja orang-orang yang minta izin kepadamu wahai Muhammad, yang mereka minta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad, alladzina yu'minuna billah, adalah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Jadi orang-orang yang dia minta uzur untuk berjihad itu macam-macam alasan, ya. Sebenarnya mereka itu tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak mengakui
dengan benar, bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dengan benar. Wal yaumil akhir, dan mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Mereka ragu-ragu. Benar nggak ada akhirat itu? Mereka ragu-ragu ya. Mereka tidak yakin bahwasanya nanti yang durhaka masuk neraka, yang berbakti kepada Allah masuk surga. Mereka nggak yakin. Wartabat qulubuhum, dan mereka ragu-ragu jantung-jantung mereka. Fahum fi raibihim yataraddadun. Maka mereka di dalam keraguan-raguan mereka, mereka terombang-ambing. Jadi kasihan banget ini orang-orang yang dia tidak yakin ini. Dia ada orang munafik ini, orang-orang yang benar-benar tersiksa mereka, ya. Jadi mereka di mulut mereka mengatakan Islam, tetapi jantung mereka nggak meyakini, ya. Kalau orang beriman dilarang oleh Allah, jauhi perbuatan zina, jauhi memakan harta yang tidak benar. Mereka benar-benar melakukan, ya, karena mereka takut kepada Allah, mereka mengikuti sebuah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, orang-orang munafik, ya, mereka di mulut-mulut mereka beriman, tapi jantung mereka nggak mengakui. Jadi mereka merasa berat untuk menjalankan perintah Allah ini. Salah satunya contohnya kalau disuruh sholat, orang-orang munafik itu mereka sholat tetapi dengan malas-malasan. Ya, malas mereka sholat itu. Ya, jadi sholatnya cepat, sholatnya tidak khusyuk, malas mendirikan sholat, mengundur-undur waktu sholat, ya karena mereka ragu-ragu dengan agama. Ya, mereka nggak yakin dengan balasan Allah di akhirat nanti. Ada surga, ada neraka, nggak yakin. Jadi mereka kalau sholat, mereka malas sholatnya, berdiri dengan malas. Kemudian orang munafik itu, ya, mereka tidak takut kepada Allah. Kalau berjanji mereka bohong, ya. Kalau dia berkata dia bohong, berjanji dia mengingkari. Kalau dia diberi kepercayaan dia berkhianat. Ayatul munafikin thalathun, kata Nabi, ya. Tanda-tanda orang munafik ada 3, ya. Jika dia berkata, dia berdusta, ya. Jika dia berjanji, dia mengkhianati, ya. Jika dia diberi amanat, dia khianat. Nah, itu. Orang-orang munafik ini ragu-ragu di dalam jantung mereka. Maka mereka itu tersiksa di dalam keraguan-raguan mereka. Mereka terombang-ambing, ya. Mau masuk Islam dengan benar, ya. Mereka belum bisa merasakan manisnya iman, ya. Mereka ragu-ragu. Nah, ini karena mereka banyak berbuat dosa, ya, dan mereka belum benar keimanannya, belum benar-benar yakin. Nah, jadi lawan dari kata yakin ini adalah ragu-ragu. Orang yang beriman benar-benar yakin dengan syahadat, sedangkan orang munafik dia ragu-ragu, ya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man laqita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbahu abashirhu bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau berpesan kepada Abi Hurairah. Beliau saat itu sedang istirahat di sebuah kebun. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ya, katakanlah man laqita min wara'i hadzal haiti. Siapa saja yang engkau jumpai dari balik pagar kebun ini. Yashhadu alla ilaha illallah, yang dia bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Mustaiqinan biha, dia benar-benar yakin dari dalam jantungnya, ya. Mustaiqinan biha qalbahu, dia benar-benar memasukkan keyakinan la ilaha illallah itu di dalam jantungnya. Fabashirhu bil jannah, maka beri kabar gembira dia dengan surga. Jadi orang yang masuk surga itu benar-benar merealisasikan. Mereka benar-benar yakin syahadat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa ghairullahi in ubida fabibatil, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Dia benar-benar memasukkan keyakinan itu ke dalam jantungnya. Tidak ragu-ragu lagi dia. Ya, dengan begitu dia berjihad, dia belajar agama, dia hidupnya hanya untuk akhirat saja. Nah, itu benar-benar sudah yakin, ya. Fabashirhum bil jannah, maka beri kabar gembira dia dengan surga, ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, rokom nomor 31, ya, hadis nomor 31 dari riwayat Muslim. Fasyartu fi dakhulul qailuhal jannah, ya, maka syarat agar seseorang itu dimasukkan ke dalam surga yaitu mengucapkan la ilaha illallah an yakuna mustaiqinan biha, harus mengucapkannya dengan benar-benar yakin
biha al-qalbuhu, ya, biha qalbuhu. Jadi benar-benar mengucapkan syahadat la ilaha illallah ini yakin sebenar-benarnya dari dalam jantungnya, benar-benar yakin, ya. Ghairu syakkin, tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalam syahadatnya. Dia tidak sedikit pun ragu-ragu, ya, fiha di dalamnya. Jadi dia syarat untuk masuk surga, ya, agar kita benar-benar masuk surga setelah mengucapkan la ilaha illallah ini, kita harus benar-benar menanamkan keyakinan itu ke dalam jantung kita. Jangan ada sedikit pun keraguan-raguan di dalam syahadat la ilaha illallah ini. Kita yakin Islam ini inad dina indallahi Islam. Agama yang diterima Allah itu hanya Islam, ya. Siapa yang mengambil agama selain Islam, ya, falam yuqbal minhu, tidak akan diterima darinya, ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kita benar-benar yakin hanya Islam ini jalan keselamatan menuju Allah itu, ya. Hanya Islam agama yang diridhai Allah. Walaupun seseorang itu baik, dia menemukan vaksin COVID-19 misalkan, atau dia berbuat baik pada semua umat manusia, tapi dia tidak mengakui la ilaha illallah, tidak masuk Islam, maka dia tidak diterima amal baiknya, ya, tidak diterima, dan dia di akhirat akan dimasukkan Allah ke dalam neraka karena dia tidak bersyahadat. Seperti Abu Thalib, pamannya Nabi, dia membantu dakwah Nabi, melindungi Nabi, tetapi dia tidak bersyahadat la ilaha illallah, tidak memasukkan keyakinan itu ke dalam jantungnya, ya. Kemudian dia tidak mau belajar agama, ya, dia nolong aja tapi nggak mau belajar agama, dia tidak berilmu, maka dia tidak masuk surga, ya, karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi kita harus benar-benar meyakini dan kita harus meniadakan segala bentuk keraguan-raguan, syak atau roib, ya. Jadi bentuk syak ini adalah sama dengan roib, keraguan-raguan artinya. Jadi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin, sebenar-benar yakin dalam jantung, dia menyingkirkan semua keraguan-raguan, tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya. Ya, tidak ada kebimbangan lagi. Inilah jalan kebenaran, ya. Kemudian Allah mengatakan tadi dalam surat Hujurat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak mereka ragu-ragu. Ya, jadi tidak ada keraguan sedikit pun di dalam jantung orang-orang yang beriman. Wajahadu bi amwalihim, dan kemudian mereka berjihad dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka fisabilillah, di jalan Allah. Bentuk dari keyakinan itu tidak ada keraguan sedikit pun, itu adalah mereka kemudian berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka itu orang-orang yang benar, orang-orang yang benar keimanannya, ya. Jadi makna lam yartabu ini tidak ragu-ragu artinya, ya, adalah yakin. Yakin sebenar-benarnya, tidak ragu-ragu. Kemudian dalam Sahih Muslim tadi, ya, Allah ini mengilhamkan kepada Rasulullah, ya. Rasulullah berkata bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahi biha abdun ghaira syakkin fihima illa dakhalal jannah. Jadi Rasulullah mengatakan, yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi tidak Nabi Muhammad itu Rasulullah, dia tidak akan berjumpa dengan Allah, ya, dengan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, ya, tidaklah dia melakukan hal itu. Jadi dia benar-benar meyakini, ya, syahadat la ilaha illallah, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, kecuali dakhalal jannah. Illa dakhalal jannah, kecuali dia akan dimasukkan surga. Nah, jadi syarat untuk masuk surga adalah mengucapkan la ilaha illallah, menanamkan di dalam jantungnya, kemudian dia mengamalkannya, ya, syahadat la ilaha illallah ini, ya. Kalau sudah orang-orang tersebut sudah mengatakan hal tersebut, bersyahadat, tidak ada keraguan sedikit pun di dua syahadat ini, ya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, ya. Wa ghairullahi in ubida fa bibatil, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat, ya. Kemudian syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah,
tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah. Selain Rasulullah, kalau diikuti tanpa dalil maka dia sesat. Nah, ini orang-orang yang sudah bersyahadat dengan benar ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kedua syahadat tadi, ya. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, jadi syaratnya masuk surga itu adalah yakin, ya. Nah, kemudian tadi Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk memberikan kabar gembira kepada yang dia temui di balik belakang pagar kebun itu, ya. Kemudian dia mengatakan, man lakita min wara'il hadzal haiti asyhadu alla ilaha illallah mustaqinan biha qalbahu fabashirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, siapa yang kau temui di balik belakang pagar ini yang dia mengucapkan, yang dia bersaksi benar-benar membenarkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, benar-benar yakin di dalam jantungnya, keyakinan itu masuk ke dalam jantungnya, maka beri kabar gembira dia dengan surga. Ya, jadi syarat la ilaha illallah ini ada 8 sebenarnya. Ya, ini kita baru bahas 2 syarat. Syarat pertama adalah al-ilmu, kita benar-benar mengilmui, mengetahui maknanya, yaitu la ilaha illallah ini ada 2 maknanya, yaitu nafian, kita menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah, wa isbatan, dan kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah al-yakin, di mana syahadat ini harus benar-benar kita masukkan ke dalam jantung kita. Jangan ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya. Ya. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Masih ada beberapa syarat lagi. Ya. Yaitu masih ada syarat-syarat yang selanjutnya. Itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Jadi jangan mengira kita mudah masuk surga itu ya. Jadi kita harus belajar. Nggak bisa kalau kita mau masuk surga nggak belajar. Ya. Sedangkan kita mau lulus sekolah saja kita belajar, apalagi kita mau masuk surga. Jadi berilmu itu wajib, sebagaimana syarat pertama dari syahadat adalah al-ilmu, berilmu. Kemudian setelah berilmu, kita mengetahui, kita meyakini. Ya. Kita meyakini dengan sebenar-benarnya. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Robi. Dengan Robi, dok, izin Ya. bertanya. Bagaimana dengan banyak fakta saat ini ya, dok, bahwa banyak orang-orang yang menunaikan zakat dengan tertib terhadap apa yang telah dia dapatkan, rezeki yang dia dapatkan dari Allah, tapi didokumentasikan gitu, dok, di media-media sosial seperti Instagram atau Facebook. Memang sebenarnya niatnya untuk menunaikan zakat secara ikhlas, dok, tapi pendokumentasian itu apakah akan melunturkan amal pahalanya atau seperti apa, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih, Robi. Baik sekali pertanyaannya ya. Nah, jadi salah satu syarat syahadat la ilaha illallah nanti adalah syaratnya adalah ikhlas, ya. Benar-benar murni kita syahadat la ilaha illallah ini, ya. Kemudian ikhlas ini juga merupakan syarat utama dari diterimanya amalan. Nah, syarat utama diterimanya amalan itu ada 2, ya. Yang pertama dia al-ikhlas, ikhlas. Yang kedua muttabaah. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah murni, sebagaimana murninya susu yang Allah keluarkan dari perut binatang, ya, binatang ternak, sapi itu kan ada susunya. Nah, itu tidak bercampur susu itu dengan darah dan kotoran binatang. Ya.
Jadi susu itu Allah produksi, ya, Allah keluarkan dari perut binatang. Ya, di dalam perut binatang itu ada kotorannya juga, ada darahnya juga, tetapi susunya murni, tidak tercampur. Nah, itu maksudnya ikhlas, itu adalah murni. Jadi kita beribadah ini hanya mengharapkan keridhaan Allah saja, ya. Kita hanya mengharapkan pahala dari Allah saja, ridho, dan hanya mengharapkan balasan Allah di akhirat saja. Itu artinya ikhlas. Jadi kalau kita sholat, kita zakat, ya, hanya kita mengharapkan keridhaan Allah saja tujuannya, dan kita tidak mengharapkan yang lain. Ya, kemudian kita mengharapkan balasan dari Allah di akhirat nanti. Itu yang namanya ikhlas. Ya. Kemudian syarat ibadah yang kedua adalah muttabaah. Kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah ini sifatnya tauqifiyah. Jadi tidak boleh beribadah kecuali ada dalilnya, ada perintahnya. Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia berbuat amalan tidak ada perintah dari kami, maka dia ditolak. Ya. Jadi syarat ibadah itu dua syarat utamanya. Ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah, mengharapkan pahala akhirat, ya. Mengharapkan pahala akhirat. Kan ada orang yang beramal, bersedekah misalkan, biar rezeki saya lancar. Nah, itu berarti dia nggak mengharapkan pahala akhirat. Nggak dapat dia pahalanya. Kalau dia berzakat atau dia berinfak, biar rezeki saya tambah banyak. Nah, dia mengharapkan di dunia saja, tidak mengharapkan di akhirat. Berbeda dengan orang yang mengharapkan keridhaan Allah, dengan infaknya tersebut dia berharap kepada Allah, ya Allah jadikan infakku ini pelindung saya di padang mahsyar nanti, di mana matahari berada di atas kepala, 1 jengkal. Nah, itu akan menyelamatkan kita, karena seseorang itu di akhirat akan dilindungi, dinaungi di bawah sedekahnya itu. Nah, kemudian untuk menjaga diri kita dari api neraka, Nabi mengatakan, ya, ittaqun naro wala bisyikit tamro. Takutlah kamu pada api neraka, walaupun cuma bersedekah dengan sebutir kurma. Ya, walaupun kita bersedekah dengan sebutir kurma, karena sedekah itu akan menamengi kita, ya, dari api neraka. Ya, jadi kita mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan balasan dari Allah di akhirat. Nah, ikhlas ini hanya Allah dan orang tersebut yang mengetahui. Ya, hanya Allah saja yang mengetahui dengan orang tersebut. Jadi orang nggak bisa menilai, bahkan malaikat pun nggak tahu. Ya, yang tahu hanya orang itu sendiri dengan Allah. Malaikat tugasnya mencatat saja. Oh, itu sudah sudah dilakukan infak sedekahnya. Nah, tetapi keikhlasan ini hanya Allah yang tahu. Nanti Allah akan menyidang kita. Ya, jadi nanti di akhirat ada 3 golongan yang akan masuk neraka terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu adalah orang-orang yang bersedekah. Tetapi dia bersedekah bukan karena Allah. Dia bersedekah ingin dikatakan orang lain sebagai dermawan. Ya. Jadi dia mengatakan, ya Allah, saya dulu bersedekah hanya mengharapkan keridhaan-Mu. Kata Allah, kadzabta, kamu telah bohong. Ya. Kamu dulu bersedekah ingin dikatakan orang sebagai dermawan, sebagai orang baik. Maka itu sudah kamu dapatkan, kata Allah. Ya, nah seperti itu. Jadi dia ditolak amalannya karena dia bersedekah bukan untuk Allah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang ngajinya bagus, qori, ya. Nah dia ngaji, suaranya bagus, atau orang yang berilmu lah kalau ya. Nah dia mengatakan, ya Allah, saya dulu belajar ngaji hanya untukmu, ya. Nah, tetapi Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Kamu itu belajar ngaji ingin dikatakan orang sebagai qori. Ya, ingin dikatakan orang suaranya bagus, ya, ngajinya ini masya Allah tajwidnya, ya, pengen dikatakan seperti itu. Kamu bukan beribadah untukku, kata Allah. Maka amalnya ditolak dan dia dimasukkan ke neraka karena dia beribadah bukan untuk Allah. Sedangkan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang berjihad. Dia mati di dalam pertempuran, ya. Nah, dia mengatakan, ya Allah, saya berjihad, saya mati syahid. Kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau berperang, itu tujuannya ingin dikatakan sebagai seorang pemberani, ingin dikatakan seorang pahlawan. Ya, engkau bukan berperang untuk aku, kata Allah. Bukan mengharapkan ridho dari Allah, bukan mengharapkan pahala akhirat, tetapi dia ingin dikatakan
sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Dan itu sudah dia dapatkan di dunia. Orang mengatakan, oh dia berani, dia pahlawan. Sudah dapat. Nah, maka tidak ada lagi bagian dia, pahala di akhirat tidak ada lagi. Maka dia akan dimasukkan di neraka. Nah itu perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu beribadah, tapi tidak tujuannya untuk keridhaan Allah, tidak ingin mendapatkan pahala akhirat, itu namanya riya. Ya. Jadi beribadah ingin dilihat orang. Ya, beribadah bagus, dia sholat, kalau sholatnya lagi bersama-sama orang lain. Kalau dia sholat sendiri, dia sholatnya asal-asalan. Ya, atau sum'ah. Sum'ah itu juga beribadah, tetapi ingin didengar orang. Seperti orang yang bersedekah ingin dikatakan dermawan, atau orang berjihad ingin dikatakan pahlawan. Gitu. Jadi dia beribadah, tapi bukan tujuannya untuk mencari ridho Allah, bukan tujuannya untuk memperoleh pahala akhirat, tetapi untuk didengar orang, untuk mendapat pujian sanjungan dari orang lain. Ya, jadi itu termasuk syirik kecil. Ya, kalau syirik besar beribadah kepada selain Allah, berkeyakinan ada selain Allah yang menciptakan, atau dia berkeyakinan ada yang mengetahui hal-hal yang gaib, itu syirik besar. Ya, nah syirik kecil ini paling berbahaya ini. Syirik kecil ini berbahaya ya karena dia samar sekali. Hanya Allah dan orang itu yang mengetahui apakah dia terjerumus atau tidak. Yaitu perbuatan beribadah yang dia bagus-baguskan di depan orang lain, atau beribadah ingin didengar orang, atau ingin dipuji orang. Ya, nah ini Rasulullah lebih takut kepada riya ini, ya, untuk umat-umatnya daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu masih lebih ringan dibandingkan fitnah riya ini. Jadi syirik kecil. Nah orang yang tidak bertobat dari perbuatan riya ini, dia mati belum sempat bertobat, dia masuk neraka. Ya, walaupun mungkin nggak selamanya ya masuk neraka, tetapi kalau dia ada perbuatan riya, sum'ah, dia tidak sempat bertobat, maka dia akan masuk neraka karena dia sudah berbuat syirik kecil. Syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya seperti dia beranggapan ada selain Allah yang menciptakan, memberi rezeki atau mengatur kehidupan. Kemudian dia beribadah, menyembelih, berdoa, kemudian dia takut, taat, melebihi taatnya kepada Allah, ya pokoknya beribadah kepada selain Allah, atau dia beranggapan ada orang yang mempunyai sifat-sifat Allah seperti mengetahui hal gaib, ya dia pergi ke dukun, atau dia malah jadi dukun itu sendiri, ya dia jadi peramal. Nah, itu syirik besar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, tetapi yang riya dan sum'ah ini adalah syirik kecil. Jadi kalau syirik besar tadi membatalkan semua amalan, amalnya batal, tidak ada yang diterima. Nah, tetapi kalau syirik kecil, riya ini, amalan yang tadi yang bercampur riya itu saja yang batal. Sedangkan kalau dia sholat ikhlas karena Allah, sholatnya tetap, ya tetap dapat pahala. Tetapi yang pahala bercampur ibadah yang bercampur riya-nya itu saja yang dia batal. Dan ini diancam oleh Allah masuk neraka karena ini dosa besar. Karena dosa yang paling besar itu adalah syirik. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Jadi hendaklah kita takut. Ya, jangan sampai kita terjerumus pada hal ini. Dan itu tidak akan kita ketahui kalau kita tidak belajar. Jadi kita belajar ilmu ini ya agar kita selamat. Kita belajar misalkan penyebab penyakit jantung. Ya agar kita nggak sakit jantung. Kita belajar penyebab penyakit hipertensi agar kita terhindar dari hipertensi. Nah, begitu juga kita belajar ilmu tauhid ini, ya, kita memurnikan tauhid kita, syarat masuk surga, dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan yang Allah larang ini, syirik ini. Syirik ini adalah perbuatan yang paling besar. Nah, kita harus menjauhi perbuatan syirik, ya, dan pelaku-pelakunya. Pelaku-pelakunya pun kita harus jauhi, kita harus musuhi. Sebagaimana Nabi Ibrahim memusuhi ayahnya. Ayahnya menyembah patung, berbuat syirik. Ya, walaupun ayahnya dia musuhi, ya, sehingga ayahnya itu masuk agama Islam. Ya, dia memurnikan agamanya, tidak berbuat syirik. Nah, dengan ayah, ya, kalau dia berbuat syirik, ya harus bermusuhan kita. Ya, kecuali sudah masuk Islam lagi. Ayah Nabi Ibrahim, dia tidak masuk Islam. Dia tetap berbuat syirik. Begitu, Robi.
Robi? Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas sharing ilmunya dok. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak gitu ya. Jadi syirik kecil itu benar-benar Nabi takutkan atas umatnya. Jadi benar-benar harus kita mengikhlaskan agama kita hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mengharapkan pahala akhirat. Ya, kemudian benar-benar beribadah itu hanya sesuai dengan yang dicontohkan dan dituntun oleh Rasulullah SAW. Ada lagi pertanyaan, Dek? Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, Vira, silakan. Baik, dok. Perkenalkan, saya Vira dari Angkatan 2018. Izin bertanya, dok. Mungkin tadi sudah kita bahas mengenai syarat syahadat. Ada al-ilmu yang pada hari ini dibahas dan al-yakin ya, dok. Nah, mungkin jadi kita harus meyakini dan memohon pertolongan kepada Allah, dok. Mungkin yang ingin saya tanyakan, dok, kan terkadang kita sebagai manusia kadang mengalami lagi ada masalah gitu, dok. Nah, bagaimana dok jika kita memiliki ketakutan terhadap sesuatu, dok, ketakutan yang besar, terus kita kayak menerka-nerka gitu, dok, bagaimana ya jika terjadi A, bagaimana ya jika terjadi B gitu, dok. Nah, apakah itu termasuk tidak yakin, dok, terhadap pertolongan Allah? Terima kasih banyak, dok. Ya, terima kasih Vira ya. Nah, jadi kita harus benar-benar meluruskan niat kita, Vira ya. Jadi kita hidup di dunia ini tujuannya adalah kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat, ya. Jadi kita ingin selamat kembali kepada Allah, ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Jadi barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan janganlah dia mempersekutukan dengan Allah sesuatu pun. Ya, jadi tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, bentuk takut, cinta, harap itu adalah ibadah sebenarnya. Ya, jadi cinta, berharap, takut itu adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fala takhafuhum wa khafuni." Kata Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kamu kepadaku. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, jadi kita itu kita hanya kepada Allah saja. Ya, tak boleh kita takut kepada selain Allah, takut kepada harimau, kepada ular. Jangan, karena mereka semuanya makhluk Allah. Ya, kita yakin, ini keyakinan yang harus yakin ya kita, bahwa segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Ya, kalau Allah menakdirkan sesuatu pasti akan terjadi. Kalau Allah nggak takdirkan sesuatu pasti nggak akan terjadi. Nah, jadi kalau ada harimau, ada ini misalkan ular ya, jangan takut kepada ularnya, jangan takut kepada harimaunya, tapi takutlah kepada Allah. Kalau Allah mengizinkan, ya, kalau Allah mengizinkan harimau itu menerkam kalian, maka akan terjadi. Nah, takutlah kepada Allah yang kalau dia mengizinkan, maka harimau itu bisa menerkam kalian atau ular itu bisa mematuk kalian. Tapi jangan takut kepada ularnya. Jangan takut kepada harimaunya. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghindarkan mudarat. Jadi kita takut kepada Allahnya, ya. Nah, kita takut kepada Allah. Jadi takut disiksa oleh Allah, ya. Takut kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, itu yang sebenar-benarnya. Jadi takut itu adalah bentuk ibadah dan hanya Allah saja yang berhak ditakuti. Ya, selain Allah tidak berhak kita takuti. Kemudian cinta juga merupakan bentuk ibadah. Hanya Allah ya yang berhak kita cintai. Ya, kemudian Rasulnya. Ya, cinta kita tidak boleh ditempatkan melebihi cinta kepada Allah kemudian cinta kepada Rasul ya pada selain keduanya. Nggak boleh kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah kemudian cinta kepada Rasul. Jadi nomor satu cinta kepada Allah, setelah itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Rasul, dan kita tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah saja. Ya, nah itu baru kita benar-benar merealisasikan tauhid, syahadat. Nah jadi banyak yang harus kita pelajari dan banyak yang harus kita benahi. Ya, jadi kita takut itu bukan takut ingin disiksa orang seperti
tukang sihir yang di zaman Nabi Musa, ya. Nah, mereka kan melawan Nabi Musa, disuruh Firaun, ya. Kata Firaun, ini, wahai tukang sihir, itu kalahkan Musa, katanya, ya. Kemudian tukang sihir itu melempar tali-tali kecil jadi ular. Nah, kemudian Nabi Musa disuruh oleh Allah, lemparkan tongkatmu. Maka tongkat Nabi Musa menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular kecil yang dilempar oleh tukang sihir tersebut. Maka tukang sihir Nabi Firaun ini, Nabi Musa itu, ya, di zaman Nabi Musa, tukang sihirnya Firaun itu langsung beriman kepada Allah melihat itu. Dia yakin itu bukan sihir, itu adalah kebesaran dari Allah. Ya, mereka langsung beriman, amantu bi rabbi Musa. Saya beriman kepada Allah, Tuhannya Musa. Kemudian Firaun mengatakan, kenapa kamu beriman dulu sebelum saya memberikan izin kepada kalian, wahai tukang sihir, katanya. Ya, kami nggak perlu minta izin kepada kamu, kata tukang sihir itu. Kalau begitu kamu akan saya bunuh, saya salib kaki kamu, saya potong sebelah kanan, kemudian tangan kamu sebelah kiri saya potong, dipotong bersilang kaki mereka. Mereka tidak takut kepada Firaun. Ya, kami tidak takut kepada kamu, wahai Firaun. Kami lebih takut kepada Allah. Sesungguhnya siksaan kamu ini nggak seberapa dibandingkan kalau kami disiksa di akhirat. Nah, mereka lebih takut dimasukkan ke dalam neraka daripada disiksa Firaun, cuma dipotong kaki dan tangannya saja. Bahkan orang-orang zaman dahulu, ya, mereka rela masuk ke dalam kuali yang berisi minyak panas. Jadi Masitoh itu tukang sisirnya Firaun, ya, dia beriman kepada Allah, ya. Nah, kemudian Firaun disuruh milih, kamu mau kafir atau mau beriman kepada Allah, katanya. Saya tetap beriman kepada Allah. Kemudian disiapkan oleh Firaun itu kuali yang berisi minyak panas. Disuruh nyebur dia. Pertama suaminya dulu nyebur suaminya. Dia masih nggak mau meninggalkan keimanannya. Kemudian anaknya yang paling tua nyebur juga, ya, tetap dia mau beriman pada Allah saja, tidak mau kafir kepada Allah. Nah, kemudian terakhir anaknya itu yang di dalam gendongan dia, ya, ditarik oleh Firaun, dicemplungin ke dalam kuali itu, ya. Nah, sampai seperti itu orang-orang zaman dahulu, ya. Kemudian dia sendiri dimasukkan ke dalam kuali itu, ya. Nah, jadi orang-orang zaman dahulu itu cobaannya lebih berat daripada kita, ya. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah saja. Tidak takut mereka disiksa. Karena mereka tahu siksaan Allah itu kalau kita berbuat dosa itu lebih berat lagi daripada siksaan di dunia ini. Siksaan dunia ini berapa lama? Ya, sedangkan di akhirat itu selama-lamanya siksaannya, ya. Jadi kita tidak boleh menempatkan takut kita melebihi takut kita kepada Allah. Jadi kita harus takut dulu kepada Allah, ya. Hanya kepada Allah saja kita berhak untuk takut. Begitu, Fira. Jangan khawatir karena Allah adalah tempat kita bertawakal, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Tapi kita wajib berusaha, ya, seperti Nabi Muhammad, ya, waktu berperang di perang Uhud, beliau memakai baju besi double, ya, jadi beliau berusaha dulu, tetap beliau memakai baju besi, berusaha. Dan begitu juga kita, ya, Allah perintahkan kita untuk berusaha, ya, kata Nabi Muhammad, lau annakum tawakaltum haqqa tawakkulihi, ya, la razaqakum katoir, ya, kata Nabi, kalau kamu benar-benar bertawakal dengan sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah, benar-benar kamu akan diberikan Allah rezeki seperti burung, ya, tardu himason, ya, dia pergi pagi hari perutnya kosong, dia berusaha terbang ke sawah, ke laut, ke kebun, ya, watarohu bitonan, dan sore hari dia datang dengan perut kenyang. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah berusaha, kemudian Allah yang akan menentukan hasilnya. Allah yang akan memberi rezeki. Begitu ya, Fira? Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok. Nah, ini ada pertanyaan ya dari teman kita. Ada orang terdekat, ya, ada orang terdekat yang masih berobat dengan syariat tertentu, ya. Misalkan yang tidak sesuai syariat, misalkan harus puasa dulu, ya. Nah, ini harus kita beri pengertian. Jadi ada orang yang berobat, misalkan
syarat dari tukang ngobati kamu puasa dulu, ya. Kamu harus ini dulu. Nah, itu berarti orang itu beribadahnya bukan karena Allah, sedangkan puasa itu adalah untuk Allah. Tidak boleh kita berpuasa kecuali hanya untuk Allah. Jadi kalau berpuasa ingin kurus, ya, atau ingin lulus ujian berpuasa dulu, nah itu bukan karena Allah, nggak boleh kita beribadah seperti itu. Nah, jadi intinya memang kita itu harus belajar, ya, harus belajar dulu. Jadi kita mengetahui hakikat yang sebenarnya syahadat, tauhid yang benar, kemudian kita yakini dan yakin. Nah, barulah kita akan memperoleh keimanan yang benar. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang seperti itu, pelan-pelan kita ini ajak mengaji. Ya, kalau kita belum bisa menasehati, ya, ajak orang yang bisa. Ya, jadi boleh mengajak guru atau mengajak ustadz untuk menasehati orang tersebut. Karena kalau kita nggak ada ilmunya, nggak boleh, ya, menyampaikan ini, ya. Jadi mungkin orang-orang itu lebih kita hormati orang tua kita. Nah, berarti kita harus mengajak orang yang lebih tahu, menasehatinya. Jadi diajak ngaji dulu, ya. Jadi dinasehati seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin dok, bertanya dok. Ahmad, ya, ini dari Umpri, silakan Mat. Izin bertanya dok ya. Bagaimana tanggapan kita terhadap munculnya ajaran-ajaran baru tentang Islam yang agak melenceng dari ajaran Al-Quran? Tetapi mereka tetap berpatokan kepada Al-Quran, padahal sudah terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi dan surat Al-An'am ayat 159, Islam itu cuma terbagi menjadi 73 bagian. Benar. Makasih. Ya, ya. Jadi untuk benar pemahaman Islam kita, ya, Islam itu harus berdasarkan Al-Quran, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, dan dipahami dengan pemahaman para sahabat. Ya, jadi pemahaman yang paling benar itu adalah yang dipahami oleh sahabat. Ya, karena sahabat itu dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan harus kita belajar itu di bawah bimbingan ulama. Jadi nggak boleh kita belajar sendiri, harus ada yang membimbing, ya. Jadi harus ada ulama yang menjadi sumber rujukan, ya. Nah, jadi sumber belajar kita itu ya Al-Qur'an sebagai fa'inal asdaqal hadisi kitabullah, perkataan yang paling mulia itu Al-Qur'an, wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan yang paling baik adalah perkataan atau petunjuk yang paling baik adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memahami pemahaman kita dengan pemahaman sahabat. Ya, jadi yang dipahami oleh sahabat-sahabat, karena yang paling ngerti Al-Qur'an itu sahabat, ya. Ada Ibnu Abbas, ya. Itu yang paling mengerti Al-Qur'an, ya, Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas punya murid namanya Mujahid misalkan, ya. Itu ahli tafsir. Ya, nanti kita memahami pemahaman agama ini berdasarkan pemahaman sahabat. Ya, kemudian di bawah bimbingan para ulama. Nah, jadi ulama-ulama besar seperti Ibnu Qayyim itu kan sudah menulis buku, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah, ya, itu sudah menulis buku. Nah, kemudian kalau kita bingung, kita tanyakan kepada ulama-ulama, ya. Kemudian ada ulama pembaharus seperti Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab Al-Tamimi, ya. Kemudian yang baru meninggal Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, ya. Yang masih hidup itu Syekh Fauzan, Al-Fauzan, itu masih hidup. Nah, beliau menjadi rujukan. Jadi kita memahami agama itu, ya, dari Al-Qur'an, Al-Hadis dengan pemahaman sahabat dan di bawah oleh bimbingan ulama. Nah, itulah yang selamat. Ya, jangan kita membuat hal-hal baru yang tidak dipahami oleh sahabat dulu. Jadi harus kita belajar itu dari sumbernya. Begitu Ahmad? Ya, makasih dok ya. Ya. Jadi butuh guru ya Mat ya. Jadi kalau kita ini harus berguru, cari guru yang benar. Nggak boleh kita belajar sendiri. Karena kita, sebagaimana kita di kedokteran juga kan, kita bisa baca di mana saja, tapi tetap ada tutor dan instrukturnya. Jadi kalau ada kebingungan, bertanya. Nggak boleh kita belajar sendiri. Karena bisa jadi pemahamannya salah. Jadi harus berguru. Ya. Nah ini bentuk kita belajar seperti ini, seperti ya berguru juga. Saya juga punya guru, ya. Guru saya Ustadz Mughirah, beliau lulusan dari Yaman, beliau berguru ke Syekh
Utsman Salimi, Syekh Muhammad Imam. Syekh Muhammad Imam itu muridnya Syekh Mukbil, ya, sudah meninggal. Kemudian Syekh Mukbil itu muridnya ini, ya, Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab, ya, ke atas ke sana ke As-Sa'di, ya, Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab. Jadi runtut ilmunya itu ada sanadnya. Begitu. Begitu Ahmad. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, mungkin cukup dulu untuk pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk kembali belajar, ya. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan ini, kemudian kita benar-benar harus meyakini, ya. Kita harus benar-benar memasukkan syahadat itu ke dalam jantung kita. Dan kita mesti harus banyak belajar ini, agama ini, ya. Karena tak mungkin seorang itu bisa beribadah dengan benar tanpa adanya ilmu. Allah mengatakan tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka berilmulah dulu kalian, ketahuilah bahwa saya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, kemudian barulah kalian beramal, minta ampunlah kepada Allah. Setelah itu kita beramal. Ya, jadi al ilmu qoblal qauli wal amali. Berilmu dulu baru kita berkata dan berbuat. Karena kita nggak tahu, ada perkataan-perkataan yang kita anggap ringan, ya, tapi itu berdosa besar di sisi Allah. Seperti mengatakan, saya bersumpah demi ini, nggak boleh. Ya, Rasulullah mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan selain Allah, maka dia sungguh telah kafir atau dia telah berbuat syirik. Nah, itu bersumpah dengan selain nama Allah itu berbuat syirik. Kalau kita nggak belajar, nggak tahu, nah, itu diancam oleh Allah masuk neraka. Jadi ada orang yang berkata-kata yang tidak dia tahu ilmunya, ya, tetapi dengan perkataan itu ternyata mendatangkan kemurkaan Allah dan dia bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan maka hendaklah kita belajar, ya, dan belajar sekarang, ya, Allah permudah. Seperti dalam keadaan ini kita bisa berdiskusi lewat internet, ya, lewat Zoom, ya, dan harus punya waktu untuk belajar, ya. Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.